Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah hadir semua? Pak Prof, ada 4 orang belum hadir, Prof. Kita tunggu. Baik, Prof. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Baik, Prof. Baik. Makasih. Layarnya, Prof. Tanya, layarnya udah muncul. Layarnya udah muncul. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya panggil Bapak Ibu ya, karena ini semua dokter. Ibu yang kami hormati, mungkin akan kuliah lagi kalau saya tidak sempat, nanti diganti oleh Dr. Muhammad Yakub LLM, kuliah 5 kali ya, 5 atau 6 ya, kuliah kedua kalau saya sempat saya yang isi, tapi karena bisa jadi nanti saya tidak bisa ngisi, diganti oleh Bapak Muhammad Yakub. Oke, saya hari ini sebagai pengantar ingin menyampaikan pengertian ilmu di dalam filsafat ilmu pengetahuan, filsafat ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu sering disebut. Apakah yang kita maksud ilmu itu sama dengan pengertian ilmu pada umumnya yang kita pahami sehari-hari? Dengar apa? Bisa dengar? Dengar, Prof. Dengar, Prof. Baik. Jadi ilmu itu dari bahasa Arab al-ilmi, artinya pengetahuan. Kalau pengetahuan, knowledge, artinya semua yang diketahui. Semua yang kita ketahui. Jadi kata ilmu di dalam bahasa Indonesia biasanya merupakan terjemahan dari istilah science. Ilmu dalam arti ini merupakan bahagian dari pengertian al-ilmi di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, kata science itu sebaiknya diterjemahkan saja dengan sains, ilmu dalam bahasa Indonesia. Jadi sehingga tujuannya supaya tidak dikacaukan dengan pengertian al-ilmi yang pengertiannya lebih luas daripada kata ilmu dalam penggunaan istilah bahasa Indonesia barangkali atau
dalam penggunaan kata filsafat ilmu di dalam mata kuliah ini. Maksudnya agar orang yang mengerti bahasa Arab tidak bingung membedakan kata ilmu, sains, dengan kata al-ilmu yang artinya knowledge, pengetahuan. Jadi al-ilmu di dalam bahasa Arab itu artinya pengetahuan, semua yang diketahui. Jadi lebih luas dari dari perspektif motif, ya, alasan pengetahuan itu diperoleh melalui dua cara. Pertama, pengetahuan yang diperoleh dengan tidak sengaja. Diperoleh begitu saja tanpa niat, tanpa motif, tanpa keingintahuan. Ya tiba-tiba kita sudah tahu tanpa usaha. Tanpa usaha, tanpa ingin tahu, ya, lantas kita sudah tahu. Inilah pengertian pertama. Semua yang diketahui tadi. Jadi pengetahuan yang tadi, semua yang diketahui, banyak sekali pengetahuan yang kita peroleh dalam mungkin otak kita. Itu mulai sejak kita lahir, barangkali sampai sekarang kita banyak telah kita ketahui. Yang kedua, pengetahuan yang didasari pada motif ingin tahu. Pengetahuan yang diperoleh karena diusahakan, biasanya karena belajar. Yang kedua inilah yang posisi pengertian al-ilmi tadi. Pengertian sains, pengertian ilmu dalam istilah mata kuliah filsafat ilmu. Pengetahuan yang karena kita usahakan, karena ada motif, karena ingin tahu. Jadi manusia ingin tahu, lantas dia mencari, hasilnya sudah tahu sesuatu. Nah, sesuatu itulah pengetahuan. Bagaimana pengetahuan yang diperoleh tanpa usaha tadi? Ya, pengetahuan itu yang kita bahas dalam pengertian tadi yang disebut dalam bahasa Inggris atau istilahnya dengan bahasa Indonesia science, sehingga kenapa tidak untuk gelar akademik S2, kenapa tidak disebut magister ilmu, tetapi disebut magister
Jadi itu artinya ada perbedaan makna antara pengertian al-ilmi yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sains. Nah, di dalam percakapan sehari-hari kita semua ilmu semua itu pengertian ilmu kita, ilmu sihir kita sebut. Seseorang ingin tahu, ini saya membawa ilustrasi nanti kita akan menemukan posisi sains itu di mana. Seseorang ingin tahu jika jeruk ditanam buahnya apa. Ia menanam bibit jeruk, ia tunggu beberapa lama dan ternyata buahnya jeruk. Taulah ia bahwa jeruk berbuah jeruk. Pengetahuan dengan pengetahuan sains. Ya. Karena ada usaha, karena ada proses diketahui, kemudian ada metodologi yang digunakan, dicoba menghasilkan sesuatu, itu disebut. Di dalam bentuknya yang baku, pengetahuan sains itu mempunyai paradigma dan metode tertentu. Paradigmanya disebut dengan paradigma sains atau scientific paradigm, dan metodenya disebut dengan metode ilmiah. Formula utama di dalam pengetahuan sains ini adalah buktikan bahwa itu rasional dan tunjukkan bukti empirisnya. Jadi pengetahuan, formula dari pengetahuan sains itu adalah rasional empiris. Jika rasional empiris maka disebut dengan sains. Tidak rasional atau rasional tidak empiris bukan sains, atau empiris tidak rasional juga bukan sains. Jadi ada formulanya. Formula ini baku, masuk akal, kemudian dapat dibuktikan. Yang masuk akal itu dapat dibuktikan secara empiris, dapat dibuktikan dengan panca indera, dapat dilihat, dapat dirasa. Itulah yang disebut dengan sains. Kalau orang menanam jeruk, dari bibit jeruk, kemudian tumbuh jeruk, proses dan sebagainya, berbunga, berbuah, ternyata itulah jeruk, buah jeruk. Dari mana? Dari proses bibit dan seterusnya. Dan itu menghasilkan sesuatu, itulah yang disebut dengan pengetahuan menghasilkan itu, karena proses pembuktian dari masuk akal empiris, maka itu yang kita sebut dengan sains. Ilmu dalam pengertian filsafat ilmu. Nah, di dalam formula tersebut penting untuk diperhatikan, karena kadang-kadang kita menyaksikan bukti empirisnya ada, tetapi tidak rasional. Hal seperti itu bukanlah pengetahuan sains dalam pengertian di dalam Aceh juga seperti itu. Dulu ada wabah yang
dalam bahasa Arab disebut ta'un. Kalau orang Aceh mengucapkan dengan istilah ta'un, wabah artinya. Ketika ada wabah di Jawa, misalnya orang akan memukul gentongan, atau orang akan di Aceh itu kalau ada wabah itu dulu orang memukul-mukul alat-alat tertentu di hutan, karena kan di kampung-kampung banyak hutan, untuk mengusir wabah tadi. Di Jawa, misalnya kebiasaan masyarakat Jawa, bila datang gerhana, pukullah kentongan. Gerhana itu akan hilang. Pernyataan itu memang dapat dibuktikan secara empiris. Pernyataan itu, jika datang gerhana, pukullah kentongan. Ya, semua orang pukul kentongan. Ya. Ternyata gerhananya hilang. Pernyataan itu memang dapat dibuktikan secara empiris. Pukul gerhana, pukul gendongan, gerhana hilang. Coba saja kata orang bila gerhana pukul gendongan, gerhana menghilang. Terbukti kan, bukti empirisnya ada. Tetapi antara gerhana dengan hilang, antara pukul kendongan dengan gerhana tidak ada hubungan kausal, tidak ada hubungan sebab akibat, tidak rasional. Tetapi terbukti secara empiris, itu bukan masuk dalam pengertian rasional empiris. Nah, tetapi itu bukan pengetahuan ilmiah, sebab tidak ada bukti rasional yang dapat menghubungkan berhenti atau hilangnya gerhana dengan kentongan yang dipukul. Toh jika kentongan tidak dipukul, gerhana akan hilang juga. Tidak ada pengaruh antara kentongan yang dipukul X terhadap hilangnya gerhana Y. Dengan demikian, objek pengetahuan sains hanyalah objek yang empiris, sebab ia harus menghasilkan bukti empiris. Jadi ada hubungan X, Y antara gerhana dengan hilangnya gerhana dengan pukul kentongan itu ada hubungan kausalitas, ada hubungan sebab akibat. Jadi dan tidak ada tadi kalau hilangnya gerhana itu kita tidak memukul gerhana, gerhana akan hilang juga. Tidak ada rasionalitasnya di situ. Nah, itu tidak menjadi objek pengetahuan karena tidak dapat dibuktikan hilangnya gerhana dengan pukul kentongan itu secara empiris. Nah, pengetahuan sains benar asal rasional dan empiris. Itu formulanya. Benar asal rasional dan empiris. Inilah prinsip di dalam mengukur benar tidak rasional empiris dalam sains. Jadi kata benar itu kan macam-macam ukurannya. Untuk sains benar itu jika dapat dibuktikan secara empiris, itulah yang disebut benar. Beda dengan benar di dalam agama, beda benar di dalam filsafat. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu. Ini ya, dalam sains itu sangat materialistik, ya. Sangat materialistik. Di dalam hal ini kita harus berhati-hati
Jangan sampai tertipu oleh bukti empiris seperti contoh gerhana dan bentongan tadi. Harus rasional dan empiris. Gerhana itu tidak rasional tetapi empiris. Pengetahuan sains sangat berguna bagi manusia, terutama untuk memudahkan kehidupan manusia. Teori-teori sains inilah yang diturunkan menjadi teknologi. Jadi teknologi itu adalah tujuannya untuk memudahkan manusia hidup. Dari mana? Dari olah pikir akal manusia dengan fakta. Melahirkan cara yang mudah. Bagaimana cara mudah kita hidup. Tapi kalau ada teknologi yang membuat kita tidak mudah. Ada orang gini, ada filosof mengatakan masa Romawi dulu, manusia itu adalah untuk filsafat, saya lupa namanya, filsafatnya mengatakan kita itu tidak boleh rumit-rumit berpikir yang mudah-mudah saja. Jangan katanya, itu filsafat mereka itu, jangan karena rumit itu minum air. Normal. Di satu sisi itu dianggap rumit, di sisi yang lain itu katanya adalah hasil proses rekayasa olah pikir dari otak manusia. Jadi pengetahuan itu melahirkan teknologi. Pengetahuan, teori bersumber dari pengetahuan, teori itu kemudian menurunkan konsep-konsep, dari konsep-konsep itu melahirkan cara-cara, teknologi, teknik, dan tujuannya adalah supaya manusia mudah di dalam hidup. Melahirkan teknologi itu memudahkan kita hidup. Jadi kalau kita sekarang untuk bicara dengan orang, ketemu dengan orang yang ada di Pulau Jawa, tidak perlu kita harus ke Pulau Jawa, ke Jakarta misalnya. Kita punya video call. Video call itu bisa kita ngomong, bisa berhadapan-hadapan dengan teknologi. Itulah yang disebut hasil olah pikir, melahirkan teknologi. Tujuan teknologi adalah memudahkan manusia hidup. Tapi kalau ada hasil teknologi kemudian merumitkan kita, itu barangkali bukan teknologi. Nah, selanjutnya, sebagian orang ingin tahu lebih banyak tentang jeruk tadi. Tadi pengertian jeruk itu sudah menghasilkan pengertian al-ilmu dalam pengertian sains, rasional, empiris. Kemudian berikutnya kita kembali kepada jeruk tadi. Jeruk tadi
mereka bertanya, mengapa jeruk selalu berbuah jeruk? Apa yang bisa kita jawab? Mengapa jeruk selalu berbuah jeruk? Barangkali kita menanam bibit jeruk, kemudian tumbuh menjadi batang jeruk, berdaun jeruk, berbunga jeruk, buah jeruk. Kenapa tidak sekali-sekali bukan, barangkali jenis jeruk juga, tapi bukan jeruk manis, jeruk ada jeruk lain muncul dari itu, atau mangga muncul dari pohon jeruk. Untuk menjawab itu kita tidak dapat melalui penelitian empiris. Karena jawabannya tidak terletak pada bibit, tidak terletak pada batang atau daun jeruk atau kebun jeruk. Tidak ada kaitannya dengan jeruk yang empiris. Kita tidak bisa, untuk menjawab itu kita tidak dapat melalui penelitian empiris. Karena jawabannya tidak terletak pada bibit, batang, atau daun jeruk. Untuk jawabannya kita tidak perlu harus berpikir di kebun jeruk. Berpikir dapat dilakukan di mana saja. Yang dipikirkan memang jeruk. Kenapa jeruk selalu berbuah jeruk? Tetapi dipikirkan bukanlah jeruk yang empiris. Yang dipikirkan adalah jeruk yang abstrak, yaitu jeruk pada umumnya. Nah, bila kita berpikir serius, maka akan muncul jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban. Pertama, jeruk selalu berbuah jeruk karena kebetulan. Maka dikenal dengan teori kebetulan. Jadi secara kebetulan saja jeruk selalu berbuah jeruk. Ini kan sama dengan dalam filsafat materialistis. Dunia ini terjadi karena kebetulan. Ada teori Big Bang dan sebagainya. Kebetulan saja, dan bahkan kita ada, saya ada itu kebetulan ada. Akal tidak mau menjangkau lebih jauh. Kita tidak bisa berpikir lebih jauh dari fakta. Maka sehingga ada dikenal dengan istilah hukum alam. Orang Belanda bilang dengan recht naturalex, hukum alam. Ada sesuatu seperti itu karena alami, karena alam seperti itu, selesai. Yang kedua, jeruk selalu berbuah jeruk karena ada aturan atau hukum yang mengatur agar jeruk selalu berbuah jeruk. Para ahli mengatakan bahwa hukum itu ada di dalam gennya jeruk. Tidak kelihatan, tetapi diyakini ada. Sama kalau kita tanam, kenapa kita ambil bibit mangga, tanam mangga? Karena kita yakin di dalam bibit mangga itu ada gennya mangga dari buah mangga. Jeruk juga seperti itu. Tetapi hukum itu tidak kelihatan. Jadi tidak empiris. Akal mengatakan bahwa hukum itu ada dan bekerja.
Nah, jeruk selalu berbuah jeruk karena ada hukum yang mengatur demikian. Inilah yang disebut dengan pengetahuan filsafat. Ini bukan pengetahuan sains karena dia tidak empiris. Kebenaran pengetahuan filsafat hanya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Tidak perlu harus dibuktikan. Yang penting masuk akal. Rasional, ya, rasional. Yang penting rasional. Sama seperti kita di dalam matematika, sebagai ilmu murni, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 itu tidak kesimpulan dari akal, tidak perlu. Ya. Logika saja menggunakan logika, kemudian ada kesimpulan dianggap sudah benar. Tidak perlu pembuktian lain, pembuktian secara rasional saja. Itulah yang disebut dengan filsafat. Bila rasional benar, bila tidak rasional salah. Itu ukurannya. Sudah. Belum. Coba. Kita bentar lagi ya. Bila rasional benar, bila tidak salah. Ukurannya filsafat itu adalah rasional. Kalau filsafat kalau sudah rasional ingin dibuktikan secara empiris, maka dia akan keluar dari filsafat, dia menjadi sains. Kebenarannya tidak pernah dapat dibuktikan secara empiris dan tidak perlu pembuktian empiris karena batas pengetahuan filsafat adalah akal. Bila ia rasional dan empiris, maka ia berubah menjadi pengetahuan sains atau ilmu. Jadi sudah ada 2 kriteria dari ilustrasi jeruk. Yang pertama adalah yang kita sebut ilmu sains. Sains itu rasional, ukuran formulanya rasional empiris. Ilmu di dalam filsafat itu, kalau tadi kita mengatakan benar dalam sains, ukurannya adalah rasional empiris. Tetapi benar di dalam filsafat cukup dengan rasional. Bila ia rasional dan empiris, bukan filsafat. Ya, berubah menjadi lingkup pengetahuan sains atau ilmu. Nah, objek pengertian filsafat adalah objek yang abstrak. Karena objeknya abstrak, maka temuannya juga abstrak. Paradigmanya adalah paradigma rasional. Metodenya metode rasional. Namun ada kalanya pengetahuan filsafat itu berada pada level suprarasional. Jadi apa yang disebut dengan, kalau Immanuel Kant seorang filosof barat, Immanuel Kant ini seorang penganut suprarasional. Dia membedakan
istilah rasional dengan istilah logis. Kalau barangkali yang dimaksud dengan rasional di sini lebih kepada logis ya, dalam filsafat logis. Karena menurut Immanuel Kant, kata rasional itu muncul karena masuk akal juga. Kalau bahasa Indonesia, logis itu masuk akal. Rasional juga masuk akal. Tetapi perbedaan logis itu seperti di dalam matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu logis. Tapi rasional itu pengalaman, masuk akal juga. Tetapi didasarkan pada pengalaman manusia. Misalnya gini, muncul konsep panas. Panas itu kenapa ada istilah panas itu? Kenapa ada panas? Konsep panas, kata panas. Pasti karena muncul kata itu saja itu untuk memberi deskripsi terhadap pengalaman, kan itu. Seandainya kita tidak pernah merasakan yang panas itu mungkin kata panas itu tidak ada. Api itu panas. Dingin. Jadi muncul konsep istilah-istilah, terminologi itu karena pengalaman. Ada manis, asin, ya, panas, dingin. Itu semua pengalaman hidup kita, pengalaman hidup manusia. Sehingga digambarkan ketika kita, barangkali kalau kita tidak pernah makan durian, orang katakan durian itu enak. Gimana rasanya? Enak. Kita tidak tahu karena kita tidak pernah rasa durian. Tetapi begitu orang mengatakan ini durian, dikasih ke kita, diberi konsep durian, beginilah rasa enaknya. Begitu besok, mungkin beberapa waktu kemudian kita ketemu dengan orang, yuk makan durian, ya, langsung terbayang pada pikiran kita tentang rasa durian itu. Karena apa? Karena pernah kita rasakan bagaimana enak durian, bagaimana harum durian, bagaimana atau kita nggak suka sama durian dan sebagainya. Pokoknya pengalaman hidup kita itulah yang membuat kemudian masuk akal. Misalnya ada orang, pengalaman kita, api itu panas sedang membakar. Api panas membakar. Tiba-tiba ada benda yang tidak bisa terbakar dalam api. Benda itu mestinya bisa terbakar. Dari kalau benda, misalnya manusia dilempar ke dalam api, lama-kelamaan karena tubuh manusia itu kebanyakan terisi dengan air atau berisi dengan air, kemudian karena panas, airnya menguap, kemudian kering terbakar jadi debu. Pasti pengalaman. Ternyata ketika orang dilempar ke dalam api tidak terbakar, apa kata kita? Tidak masuk akal. Kenapa kita mengatakan tidak masuk akal? Karena pengalaman kita, manusia itu jika dilempar ke dalam api, lama-kelamaan dia akan menjadi debu. Inilah yang disebut oleh Immanuel Kant dengan rasional, ya, lain dengan logis. Jadi barangkali di dalam filsafat kita bukan menggunakan istilah rasional, mungkin kata logis, ya, jika tidak dikaitkan dengan pengalaman kita. Nah, kita kembali
kembali. Jadi sudah ada pembidangan dari ilustrasi jeruk, ada sains, ilmu juga ada artinya, ukuran standar kebenarannya atau formula benarnya adalah rasional empiris yang kita sebut dengan sains, yang juga diturunkan, dibelah dari kata ilmu tadi. Kemudian yang kedua, filsafat. Benar, filsafat ilmu juga, karena di dalam sejarah pengetahuan, induk ilmu pengetahuan itu adalah filsafat. Orang belajar filsafat masa dulu, sebelum Yunani kuno dulu, atau pada masa Yunani, seorang cerdik pandai itu para ahli filsafat semua. Filsafat itu karena filsafat induk dari semua ilmu. Orang belajar filsafat sebetulnya orang belajar semua ilmu. Oleh karena itu sekarang kan orang belajar, kalau kita belajar ilmu tertentu, ujungnya akhir dari akhir dari pembelajaran sesuatu bidang ilmu ke filsafat, ya. Ke filsafat. Makanya ada gelar akademik dengan PhD, doktor akademik. Ya. Kalau dulu orang belajar filsafat, semua ilmu dia bisa. Makanya di dalam sejarah filsafat Islam atau sejarah Islam itu ada Ibnu Rus, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kita temukan itu seorang dokter dalam sejarah kedokteran, bahkan bisa dianggap sebagai bapak kedokteran. Tetapi kalau kita belajar dalam filsafat, dia adalah kita temukan Ibnu Sina itu adalah seorang filosof. Demikian juga Ibnu Rus, dia menguasai ilmu fisika, dia matematika atau ilmu ukur, aljabar, dan sebagainya. Jadi karena induk semua ilmu itu adalah filsafat. Kembali kita kepada jeruk. Jeruk ditanam, buahnya jeruk ini pengetahuan sains, empiris, rasional, empiris. Jeruk selalu berbuah jeruk karena ada hukum yang mengatur demikian. Kita yakini tadi bahwa akal masuk akal kita. Ini pengetahuan filsafat. Karena dia yakin dalam bibit jeruk itu ada gennya jeruk. Kemudian masih ada yang ingin tahu lebih jauh lagi. Mereka bertanya, siapa yang membuat hukum itu, yang menyatakan jeruk ditanam selalu berbuah jeruk karena ada hukum yang mengatur demikian. Orang nekat ini, yang lebih nekat lagi, siapa yang membuat hukum itu? Pertanyaan ini sulit dijawab, tetapi masih dapat dijawab oleh filsafat. Salah satu teori di dalam filsafat mengatakan bahwa hukum itu dibuat oleh alam itu sendiri secara kebetulan. Inilah yang kita sebut tadi dengan teori kebetulan. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin menjangkau, akalnya tidak mungkin menjangkau, maka itu dianggap sebagai kebetulan. Kalau Bapak Ibu, kalau kami dulu waktu kecil-kecil itu anak-anak di kampung waktu kecil itu kan banyak mainnya mungkin sambil berlari-lari, ada nyanyian atau pantun-pantun yang diucapkan. Pada saat itu kita enggak pernah terpikir apa, tapi sekarang kita berpikir kalau dalam orang yang bahasa Aceh, mungkin nanti yang nggak bisa bahasa Aceh kalau tanya sama orang yang bisa beraceh, yang bisa berbahasa Aceh, karena saya ungkapkan dalam bahasa Aceh.
kita sering ini, kita sakit perut. Kenapa sakit perut itu? Kan bahkan sakit kah perut, kan kita hafal dulu. Bahkan sakit kah perut, bu mentah loh apa? Bahkan mentah kah bu kaya basah loh apa? Bahkan basah kah kaya hujan siram loh apa? Bahkan kah siram kah hujan canggu lake kah loh apa? Bahkan kah lake kah canggu tiwah tak loh apa? Bahkan kata kah tiwah galak utak tiga. Galak utak tiga. Jadi kenapa dia seperti ini? Kalau kita pertanyaan berikutnya, ada sebab akibat. Tapi ada sebab yang terakhir yang dia bisa dijangkau, ya, suka. Coba kita berpikir sesuatu, mungkin duduk di tengah malam, di luar rumah dalam gelap, atau ini berpikir, atau di terang bulan, ya, tidak ada lampu, di kampung-kampung barangkali kita berpikir tentang sesuatu itu secara mendalam. Sesuatu apa saja, pasti akan kita muncul pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Yang nggak bisa kita jawab itulah yang tadi disebut dengan orang yang tidak percaya terhadap ada kekuatan di luar yang materialistik ini, maka dia akan mengatakan itu kebetulan saja, itu hukum alam. Dalam filsafat apa namanya pada pertanyaan terakhir yang tidak bisa yang dijawab oleh akal, maka ada batas kemampuan jawab oleh akal, itulah yang melahirkan yang pernyataan seperti teori kebetulan dan sebagainya. Teori lain mengatakan hukum itu dibuat oleh yang maha pintar, yang maha pandai. Ini logis dalam arti suprarasional yang saya sebut tadi adalah yang dianut oleh Immanuel Kant. Karena di atas semuanya itu dia tidak bisa menjawab. Misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi sampai ujung yang nggak bisa dijawab, kalau tidak bisa dijawab oleh akal, kenapa? Karena akal tadi, rasional tadi adalah pengalaman, tapi di luar pengalaman kita, akal nggak bisa menjangkau. Maka muncul dalam filsafat apa yang disebut suprarasional. Jadi teori kedua ini benar secara filsafat. Ini masih pengetahuan filsafat. Filsafat suprarasional. Yang maha pintar itu sering kali disebut dengan Tuhan. Jadi masih juga ingin tahu lebih dalam lagi. Mereka bertanya, siapa Tuhan itu? Saya ingin mengenalnya. Saya ingin melihatnya. Saya ingin belajar langsung kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang belajar tentang tauhid, tapi ini ya, hati-hati ya, itu ada misalnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Orang-orang sufi bukan la ilaha illallah, la ilaha illa anta, ya. La ilah, la ilah yang selain engkau, ya, dan sebagainya, macam-macam bagaimana cara
orang memahami begitu dalamnya sesuatu itu, Tuhan itu, karena dia sudah merasa dekat dengan Tuhan. Jadi perayaan-perayaan semacam itu, siapa Tuhan itu, saya ingin mengenal Tuhan, saya ingin melihatnya, saya ingin belajar langsung kepadanya. Tuntutan orang-orang nekat, nekat antara petik ini tidak dapat dilayani oleh pengetahuan sains dan tidak juga oleh pengetahuan filsafat. Objek yang hendak mereka ketahui bukanlah objek empiris dan tidak juga dapat dijangkau oleh akal rasional. Objek itu abstrak, suprarasional, atau metarasional. Kalau begitu, bagaimana mengetahuinya? Objek abstrak suprarasional itu dapat diketahui dengan menggunakan rasa, bukan dengan panca indera dan atau dengan akal rasional. Bergson menyebut dengan istilah intuisi. Immanuel Kant menyebutnya dengan moral atau akal praktif. Ibnu Sina menyebutnya dengan akal mustafa. Sufi-sufi Muslim menyebutnya dengan kalbu, zawak, kadang-kadang zamir, ya, atau sir. Nanti kapan lalu ada waktu ya, bagaimana cara orang lihat pandangan agama tentang ini, ya, kita diskusikan dan kita bahas nanti. Pengetahuan jenis ini memang lain, yang paradigmanya oleh Profesor Ahmad Tafsir disebut dengan paradigma mistik. Jadi mystical paradigm dengan metode latihan atau riyadhah dan metode yakin percaya. Pengetahuan jenis ini disebut dengan pengetahuan mistik. Kebenarannya pada umumnya tidak dapat dibuktikan secara empiris, selalu tidak terjangkau oleh pembuktian rasional. Jadi ada, kalau demikian, ada 3 jenis. Jenis ketiga ini disebut pengetahuan. Jenis ketiga itu dengan pengetahuan mistik. Kebenarannya pada umumnya tidak dapat dibuktikan secara empiris, selalu tidak terjangkau dengan pembuktian rasional. Agama, kepercayaan. Inilah jenis ketiga dari sains. Jadi benar karena percaya. Tidak percaya tidak benar. Inilah pengetahuan agama. Ya, karena itu benar itu kadang-kadang pengetahuan agama, kadang-kadang aturan agama itu tidak ada relevansinya kita
mengukur kebenarannya dengan mengukur kebenaran filsafat atau kebenaran sains, walaupun banyak norma-norma agama atau aturan-aturan agama, misalnya dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak dibuktikan secara empiris, kemudian dapat dibuktikan dengan teknologi dan sebagainya. Tetapi tidak perlu pembuktian itu karena alat untuk menyatakan benar itu adalah hanya satu, percaya atau tidak. Jadi tidak mungkin kita berdiskusi dengan orang-orang yang berlandaskan pada pengetahuan, orang beragama, orang yang satu pandangan keagamaannya yang dia pegang tentang benar, ukuran kebenaran agama, kemudian yang lainnya memegang ukuran kebenaran sains atau ukuran kebenaran filsafat. Karena memang tidak sama ukuran kebenaran. Walaupun pada nanti kalau ujung-ujung dari perdebatan antara filsafat, pengetahuan sains, pengetahuan agama akan ketemu. Tapi alat ukurnya berbeda tentang benar. Yakin, percaya, maka benar, tanpa syarat. Kenapa orang menguji banyak, misalnya dalam hukum waris, menguji berdasarkan pengalaman akal. Bagi orang, ya, misalnya ada perbedaan antara di dalam Al-Quran misalnya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, walaupun ketika sistem kewarisan dalam Islam itu diukur pada kodrat alamiah, misalnya, kenapa laki-laki lebih banyak tanggung jawab daripadanya? Karena dari segi fisiknya berbeda misalnya. Sistem pembagian tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, menjaga dan sebagainya. Itu memang itu merasionalisasi, tetapi bukan itu di dalam agama. Percaya tidak terhadap aturan keagamaan Al-Quran. Kalau kita percaya bahwa Al-Quran itu firman Tuhan, Tuhan adalah Allah, firman Allah diturunkan oleh Muhammad, selesai. Selesai, tidak ada perdebatan. Kenapa? Karena kita percaya. Ya, kalau kita berdebat tentang aturan-aturan keagamaan, berarti kan kita tidak percaya terhadap agama. Karena ukurannya berbeda. Inilah yang hari ini kita sampaikan, ingin kita sampaikan bahwa ruang lingkup ilmu di dalam filsafat ilmu, atau ada yang menyebut dengan istilah filsafat ilmu pengetahuan, adalah sebatas rasional empiris. Sebatas rasional dan empiris. Di luar itu bukan wilayah yang kita akan bicarakan. Filsafat kita tidak bicarakan, kepercayaan kita tidak. Nah, tiga-tiga ini adalah disebut ilmu, ya. Ilmu keagamaan, ilmu filsafat, ilmu umum, semuanya ilmu dalam bahasa Arab al-ilmi. Tapi inilah cerita ilustrasi jeruk itu supaya kita tahu posisi eksistensi kita, keberadaan kita di dalam belajar filsafat ilmu. Barangkali ini kuliah kita hari ini. Nanti kalau selanjutnya mungkin nanti insya Allah hari apa kuliah berikutnya? Bentar, Prof. Hari Senin, Prof, tanggal 7 Senin September. Ya, jam 2, Prof. Ya. Oke, nanti kalau saya tidak sempat, mungkin ada halangan, akan diganti oleh Dr. Mama Yakub. Kemudian ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan hari ini.
Silakan, saya kalau ingin kita diskusikan. Mungkin belum ada, Prof. Jadi kalau tidak ada, kita absennya bagaimana caranya nanti? Absennya saya screenshot, Prof, dari laptop, Ya. Prof. Nah, tolong kan sampaikan juga pada Kaprodi atau pengelola untuk kuliah perdana ini ya. Ya, Dok. Ya, Prof. Kemudian kalau nanti ini juga disampaikan pengganti saya, mungkin Ketua Prodi siapa? Bu Erlina? Iya, Prof. Dr. Lina, Prof. Ya, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sehat semua, jaga kesehatan, dan untuk kita dapat bertemu kembali insyaallah pada kuliah berikutnya. Amin. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Maaf, Prof. Boleh Rizky minta slide-nya, Prof, buat kami ujian ke depan, Prof. Boleh, boleh. Nanti dikirim kemana nih? Ke WhatsApp boleh, Prof, atau ke email? Boleh, boleh. Ke email ya, email kirim email ke WA, nanti melalui email saya kirim Baik, Prof. ke WA grup ini ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kawan-kawan pergi dulu ya. Kita absen. Tadi pagi lupa absen. Minta absen. Ada. Belum mandi lagi aku. Ada absen ngopi di Urban tadi, Ki? Gak ada, Bang. Gak ada foto. Ada, ya. Gak usah Jadi absen ya. ya. Absen, Kak. Ya. Hadir, Bang. Hari Selasa besok jangan lupa siapin SPSS edisi berapa aja Nggak boleh. bisa install SPSS, kayak mana caranya? Ya, katanya harus berbayar ya. Nggak berbayar. Itu, Betul, Kak? Itu Kalau yang free itu nggak bisa install. Ya, ada tanya sama kawan yang statistik dulu, yang 5 tahun lalu udah hilang master apa itunya, udah lama tesisnya. Oh, gitu. Hilang. Rizky, kurang Jadi paham. entah di lab ujian tak kayak mana, pokoknya susah kalau download langsung kayak itu. Rizky udah install, Ki? Belum, Bang. Ya, itu melalui Zoom lagi. Biasanya kan tatap muka enak dibahas kayak gitu. Ya, Bapak tidak Mas paham. Doni mungkin bisa, Mas. Nanti kalau ada yang linknya mohon kirim ke grup. Siap. Kirim SPSS-nya. Oke. Mas Don, bisa install, Mas? Belum coba, Bang. Oke. Kemudian yang kedua, kuliah besok kuliah sama Dr. Taufik ditunda. Kemudian hari Rabu Dr. Safrita Rahman udah oke. Itu kuliahnya jam 4.15. Sementara itu dulu, Kak. Mungkin besok jam 2 kan kosong. Rizky lagi WA Dr. Kurnia, mudah-mudahan beliau bisa. Sama dokter Dedi yang SPS jam berapa? Jam 4, Kak. Oh, jam 4. Oke, jam 4 ya. Oke, kita mulai absen aja. Pas sampai ya. Siap. Bentar lu, aku kirim WA email lu, nanti nggak dikirim ini pula. Cek dulu lah. Sementara besok jam 4 ya? Ya, jam 4. Jam 2 kosong ya? Dalam absen mula. Yuk.
Satu, dua, tiga. Senyumlah. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik-bal. Satu, dua, tiga. Oke. Assalamualaikum. Hai. Ki, Ya bang. yang co-host tadi udah bisa Ki? Belum bang. Gimana caranya bang? Di setting apa tuh Ki? Di setting web tuh. Oh ini pakai aplikasi bang. Pakai aplikasi Zoom. Ya, dibuka aja web dari Google Chrome, nanti pilih setting. Kalau gini bisa nggak? Coba aku buat misalnya nama bang Ali. Oh. Nantilah coba aku lihat bang. Oke. Lihat di apa dulu. Satu lagi kalau misalkan kawan-kawan perlu yang SPSS 26 ada sih, cuma pakai Crack. Telegram. Ada Telegram. cracknya. Oh boleh. Telegram. Boleh bang. 1 giga soalnya. Saudara penjual ACTV. Ngeri. Oke, minta izin ya. Assalamualaikum. Oke, salam. Liv ya, assalamualaikum. Mau siap